Di tengah kesibukan dan tekanan tugas sekolah yang semakin meningkat, salah satu permasalahan kritis yang seringkali membuat hati terluka adalah beban tugas kesehatan mapel peminatan yang begitu banyak. Saya merasa terbebani dengan tumpukan tugas yang harus diselesaikan di dalam waktu yang cukup singkat. Rasanya seperti berada di dalam labirin gelap yang tak kunjung akhir. Namun dalam menghadapi permasalahan ini, ada beberapa cara penanganan yang dapat dilakukan dengan pendekatan Islami. Pertama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan kekuatan dan ketenangan dalam menangani tantangan ini. Sebagai hamba yang lemah, kita perlu mengingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki segala urusan dan Dia akan memberikan jalan keluar. Selain itu, kita juga perlu mengatur waktu dengan bijak dan efisien, menggunakan teknik manajemen waktu yang baik seperti membuat jadwal, mengidentifikasi prioritas, dan membagi waktu dengan proporsional antara belajar, istirahat, dan beribadah. Dengan cara ini, kita dapat menghindari kelelahan dan stres yang berlebihan. Sebagai penutup dalam menghadapi beban tugas yang banyak, kita perlu mengingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 286 yang artinya Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Allah mengetahui batas kemampuan kita dan tidak akan memberikan cobaan yang melebihi kapasitas kita. Oleh karena itu, kita harus tetap sabar, berusaha semaksimal mungkin, dan percaya bahwa Allah akan memberikan kemudahan di tengah kesulitan ini. Semoga dengan cara penanganan yang ini, beban tugas catatan mapel peminatan yang banyak dapat terhadapi dengan ringan. Mari kita kuatkan hati, berdoa, dan berusaha semaksimal mungkin. Setiap kali saya pulang sekolah hampir menjelang waktu maghrib, hati ini terasa sedih dan terluka oleh sikap nyinyir tetangga. Mereka selalu menyinggung dengan kata-kata yang menyakitkan, mengatakan bahwa saya tidak bertanggung jawab dan tidak peduli dengan waktu ibadah. Rasa rendah diri pun mulai menghantui pikiran saya. Saya merasa tidak dihargai dan dipandang rendah oleh mereka. Namun, Islam memberikan solusi yang menyentuh hati untuk mengatasi permasalahan kritis seperti ini. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 11, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok." Dalil ini mengajarkan kita untuk tidak menghina atau mengejek orang lain. Ketika tetangga saya menyinggung dengan kata-kata yang menyakitkan, saya harus tetap menjaga sikap dan tidak membalas dengan sikap yang sama. Allah mengajarkan kita untuk saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Solusi Islamik lainnya adalah dengan berkomunikasi dengan tetangga secara baik dan bijaksana. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Dalam menghadapi tetangga yang suka nyinyir, saya harus menjaga ucapan, tidak membalas dengan kata-kata yang menyakitkan. Lebih baik berusaha berkomunikasi dengan baik, menyampaikan keadaan dan alasan saya pulang sekolah hampir maghrib dengan sopan. Selain itu, saya juga mengingatkan diri sendiri bahwa Allah Maha mengetahui dan Maha melihat segala amal perbuatan kita. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 17, sesungguhnya kami menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Allah mengetahui niat baik
baik di dalam hati kita dan mengetahui bahwa pulang sekolah hampir maghrib bukanlah sebuah niat untuk mengabaikan ibadah, tetapi karena faktor lain yang tidak dapat dihindari. Dengan mengambil solusi Islamik ini sebagai pegangan dalam menghadapi permasalahan kritis seperti ini, saya dapat memperbaiki kepercayaan diri saya dan mengatasi perasaan rendah diri. Dengan menjaga sikap yang baik, berkomunikasi dengan bijaksana, dan mengingatkan bahwa Allah Maha Mengetahui. Rasa insecure seringkali muncul ketika kita merasa bahwa orang lain lebih pintar dari kita. Perasaan ini dapat menyentuh hati dan menghancurkan kepercayaan diri kita. Kita seringkali meragukan kemampuan dan kecerdasan yang Allah berikan kepada kita. Rasa insecure ini dapat membuat kita merasa rendah diri, tidak berharga, dan tidak mampu bersaing dengan orang lain. Namun, Islam memberikan solusi yang menyejukkan hati untuk mengatasi rasa insecure ini. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seseorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Dalil ini mengajarkan kita bahwa kecerdasan dan keunggulan sejati bukanlah hanya berdasarkan pengetahuan atau kecerdasan intelektual semata, tetapi lebih kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lebih menghargai orang yang memiliki keimanan yang kuat, budi pekerti yang baik, dan ketakwaan yang tinggi daripada kecerdasan semata. Oleh karena itu, kita tidak perlu merasa rendah diri hanya karena orang lain lebih pintar, tetapi kita perlu fokus pada pengembangan diri secara spiritual dan moral. Solusi Islamik lainnya adalah dengan mengingat bahwa Allah memberikan setiap individu kecerdasan dan bakat yang unik. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Ad-Din ayat 4, Bismillahirrahmanirrahim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ini mengingatkan kita bahwa setiap individu memiliki potensi yang luar biasa yang harus bisa dikembangkan. Kita tidak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain, tetapi kita harus fokus pada pengembangan diri kita sendiri. Dalam mengatasi rasa insecure karena merasa orang lain lebih pintar, kita juga perlu menghindari sikap sombong dan merendahkan orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim yang artinya, barang siapa yang merendahkan dirinya di hadapan Allah, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Ini mengajarkan kita untuk rendah hati dan menghormati kecerdasan dan keunggulan orang lain. Kita harus belajar dari mereka dan mengambil inspirasi, bukan merasa terancam atau rendah diri. Dengan mengambil solusi Islamik ini sebagai pegangan dalam menghadapi rasa insecure karena merasa orang lain lebih pintar, kita dapat memperbaiki kepercayaan diri kita dan mengatasi perasaan tidak aman dengan fokus pada pengembangan diri secara spiritual dan moral, menghargai kecerdasan yang Allah berikan kepada kita, dan menghindari sikap sombong. Kita dapat menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam diri kita sendiri. Setiap kali aku menyelesaikan sholat, hatiku terasa hampa. Saya merasa sedih karena jarang membaca Al-Quran setelah selesai mengerjakan sholat. Seringkali saya terjebak dalam rutinitas sehari-hari saya yang sibuk dan waktu yang seharusnya saya pergunakan untuk membaca Al-Quran terabaikan. Rasanya seperti ada yang bersembunyi dalam diriku, seolah-olah aku telah kehilangan sesuatu yang begitu berharga. Namun, dalam kesedihan dan kekecewaanku, Allah memberikan solusi yang indah dalam agama Islam dalam surat Al-Mu'minun ayat 1-2. Allah berfirman, "Berbahagialah orang-orang yang beriman, yang khusyuk dalam sholatnya, dan yang menjauhkan diri dari perkara-perkara yang sia-sia." Adapun solusi untuk memperbaiki kualitas sholatku dan mengisi waktu sesudah sholat dengan membaca Al-Quran, aku harus berusaha untuk lebih khusyuk dan fokus untuk beribadah, menjadikan sholat sebagai momen pendekatan antara aku dan Allah. Setelah selesai sholat, saya harus memberikan waktu khusus dan membaca Al-Quran, memikirkan ayat-ayatnya, dan mencari pemahaman yang lebih
lebih dalam tentang agama ini. Saya juga harus memperbaiki manajemen waktu dan mengatur prioritas dengan bijak. Mengingat pentingnya membaca Al-Quran, saya harus menyisihkan waktu setiap hari untuk menjalin hubungan yang lebih erat dengan kitabullah. Bisa saja saya mengurangi waktu luang yang tidak produktif atau menggantinya dengan kegiatan yang lebih bermanfaat seperti membaca Al-Quran. Kadang-kadang hatiku terasa sedih ketika melihat betapa tidak konsistennya diriku dalam belajar. Seringkali aku merasa malas atau tergoda oleh hal-hal lain yang tampak lebih menyenangkan. Aku merasa menyesal setiap kali melihat teman-temanku yang rajin dan gigih dalam mengejar ilmu. Mereka tampak begitu bersemangat dan berdedikasi, sementara aku terjebak dalam siklus kemalasan dan ketidakberdayaan. Namun, sebagai seorang muslim, aku tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi dalam Al-Qur'an untuk mengatasi masalah ini. Salah satu dalil yang memberikan inspirasi dan motivasi bagiku adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi, "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, bagian negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi." Dari ayat ini, aku memahami bahwa belajar adalah bagian dari upaya menuju kebahagiaan di akhirat. Ketika aku belajar dengan konsisten dan sungguh-sungguh, aku menunjukkan rasa syukurku kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerahnya berupa ilmu pengetahuan. Aku juga mengingatkan ke diriku sendiri tentang hadiah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan bagi mereka yang berusaha dengan sungguh-sungguh. Selain itu, aku juga menemukan solusi dalam ibadah sholat. Saat aku berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala dalam sholat, aku berusaha merenungkan betapa pentingnya waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Aku berdoa kepadanya untuk memberiku kekuatan, konsentrasi, dan ketekunan untuk menjalankan kewajibanku sebagai seorang pelajar. Aku percaya bahwa dengan mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan mengandalkannya dalam setiap langkahku, aku akan mampu mengatasi ketidakkonsistensi dalam belajar.